Gemuruh mesin diesel memecah keheningan malam, menciptakan ritme monoton yang justru semakin menyeret pikiran Risa pada kekhawatiran yang samar. Bis Patas tujuan Jawa Timur ini sudah terisi penuh. Sebagian besar penumpangnya terlelap, terbuai guncangan jalan dan pendingin udara yang terlalu dingin. Risa, seorang mahasiswi semester akhir dengan rambut sebahu dan kacamata bertengger di hidungnya, menarik selimut tipis hingga dagu. Di sampingnya, tas ransel besar berisi skripsi dan beberapa lembar buku referensi berat jadi sandaran bantal dadakan. Dia seharusnya sudah tidur nyenyak, seperti kebanyakan orang. Tapi, bayangan jalur alas roban terus melayang di benaknya. Sejak kecil, cerita-cerita tentang jalan angker itu sudah akrab di telinganya. Bapaknya, seorang pengemudi truk antar provinsi, sering melontarkan kisah seram dengan ada bercanda. Jangan pernah coba-coba lewat sana sendirian, Riz. Nanti bisa-bisa diajak mampir sama penunggunya. Risa selalu menertawakan, menganggapnya hanya bualan orang tua. Namun kini, dengan jarak yang semakin dekat, gurauan itu terasa dingin menusuk. Di seberang lorong, seorang wanita tua dengan kerudung merah jambu lusuh duduk tegap. Matanya terpejam, namun wajahnya tampak tegang. Tangannya menggenggam erat tasbih kayu yang sudah pudar. Sesekali, bibirnya komat kamit seperti merapal doa. Risa menangkap sorot mata wanita itu beberapa kali melirik keluar jendela, ke arah kegelapan yang mulai menebal di sisi jalan. Ada semacam kecemasan yang terpancar kuat dari raut wajahnya. Nanti lewat alas roban ya, Bu? Risa membadarkan diri bertanya, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan. Wanita berkerudung merah jambu itu membuka matanya perlahan, menatap Risa dengan sorot mata sayu. Iya, Nduk. Sudah dekat ini, jawabnya dengan suara serak, nyaris berbisik. Makanya ibu gak bisa tidur. Biasanya kalau lewat sini, ibu selalu berdoa. Ia menunjuk ke arah tasbihnya. Dulu, keponakan ibu pernah ikut bis lewat sini pas lagi ada kejadian aneh. Bisnya sampai berhenti di tengah hutan, lampunya mati semua. Risa merasakan bulu kuduknya meremang. Kejadian apa, Bu? Ya begitulah, Nduk. Ada yang ganggu. Wanita itu menghela napas panjang, menatap lurus ke depan ke arah sopir yang asik mengemudi. Pokoknya kalau nanti lewat jembatan yang paling panjang, jam meleng. Jangan kaget kalau ada yang nemenin. Ucapan wanita itu semakin membuat perut Risa mulas. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya sugesti atau cerita-cerita turun-temurun. Tapi hawa dingin yang tiba-tiba merayap di dalam bis, padahal AC sudah dimatikan, membuat keraguannya luntur. Sopir bis tiba-tiba menyalakan lampu kabin, samar-samar menerangi wajah-wajah penumpang yang masih terlelap. Ada yang tampak damai, ada pula yang seperti wanita berkerudung merah jambu itu, terlihat gelisah dalam tidurnya. Risa kembali menatap keluar jendela. Bulan purnama tergantung sempurna di langit. Namun, sinarnya seolah tertelan oleh hutan lebat yang kini mulai menghapit jalan. Bayangan pepohonan menari-nari, membentuk siluet aneh yang seolah bergerak sendiri. Bis mulai memasuki luas jalan yang lebih sempit, dan suara jangkrik dan serangga hutan mulai terdengar sayup-sayup, menembus dinding bis. Di kejauhan, Risa melihat sebuah papan petunjuk jalan yang samar-samar bertuliskan, "Selamat datang di jalur alas roban." Papan penunjuk jalan "Selamat datang di jalur alas roban" kini sudah tertinggal jauh di belakang. Bis melaju semakin dalam, menembus jantung kegelapan yang pekat. Hutan di sisi kiri dan kanan jalan seolah bernafas, menciptakan bayangan-bayangan menipu yang berkelebat di tepian penglihatan Risa. Jendela bis terasa semakin dingin, seolah embun dari luar menembus kaca. Wanita berkerudung merah jambu di seberang Risa terlihat semakin gelisah. Ia kini memejamkan mata erat-erat, bibirnya tak berhenti menggumamkan doa. Tiba-tiba, sebuah guncangan keras membuat semua penumpang terhuyung. Bis oleng ke kiri, ban berdecit nyaring seolah bergesekan dengan aspal kasar. Beberapa penumpang yang terlelap terbangun kaget, panik melukis wajah mereka. Sopir dengan sigap membanting setir ke kanan, berusaha menstabilkan laju kendaraan. Suara decitan ban yang melengking itu membuat jantung Risa berpacu tak karuan. "Ada apa, Pak?" teriak seorang bapak dengan suara parau dari kursi depan. Sopir mengerutkan kening, pandangannya lurus ke depan.
Ada yang melintas, Pak. Cepat sekali, kayak bayangan hitam. Jawabnya, suaranya sedikit gemetar, memecah keheningan yang tegang. Ia melirik ke kaca spion tengah. Sorot matanya bertemu dengan pantulan mata Risa yang ketakutan. Bis kembali stabil, namun ketegangan di dalam kabin justru semakin memuncak. Semua mata kini beralih ke jendela, mencoba menembus pekatnya malam mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Risa dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan ikut menempelkan wajahnya ke kaca. Pepohonan lebat di luar tampak seperti dinding raksasa yang bergerak. Sesekali diselingi bayangan ranting-ranting pohon yang menjulur seperti tangan-tangan kurus. Dan kemudian matanya menangkapnya. Di batas antara kegelapan hutan dan remangnya cahaya bis, Risa melihat sebuah sosok hitam tinggi menjulang. Wujudnya samar, seperti kepulan asap yang bergerak, namun bentuknya jelas seperti manusia berdiri diam di pinggir jalan. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, namun ada 2 titik merah menyala yang tampak seperti mata, menatap lurus ke arah bis kami. Risa refleks tersentak mundur, nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia coba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, pantulan cahaya, atau mungkin hanya sebongkah batu besar. Tapi kilatan mata merah itu begitu nyata, begitu menusuk. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menanti. Bis terus melaju, menjauh dari lokasi sosok itu. Namun Risa merasa seolah tatapan mata merah itu masih membuntuinya. Ia melirik ke wanita berkerudung merah jambu. Wanita itu kini membuka matanya, menatap Risa dengan sorot mata penuh makna. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepala perlahan, seolah mengkonfirmasi apa yang baru saja Risa lihat. Udara di dalam bis terasa semakin berat. Risa tahu apa yang baru saja mereka alami bukanlah sekedar guncangan biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bis terus melaju, namun kecepatan awalnya perlahan menurun. Udara di dalam kabin terasa semakin dingin. Bukan dinginnya AC, melainkan dingin yang menusuk tulang, seolah hawa hutan masuk tanpa permisi. Risa merapatkan selimut, mencoba menghalau rasa dingin yang bukan berasal dari suhu. Wanita berkerudung merah jambu di seberang kini membuka matanya sepenuhnya, menatap lurus ke depan dengan sorot mata khawatir. Jari-jarinya tak berhenti meremas tasbih. Gumaman doanya terdengar lebih jelas. "Kenapa, Pak Sopir?" tanya seorang pria berbadan tegak dari deretan kursi tengah. Suaranya sedikit meninggi. "Kok jalannya pelan begini?" Sopir bis tampak tegang. Tangannya mencengkram kemudi erat-erat. "Jalanan licin, Pak. Kayak ada kabut tipis di depan," jawabnya. Suaranya sedikit serak. Namun Risa dan beberapa penumpang lain bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada kabut. Yang ada hanyalah kegelapan pekat yang seolah menelan cahaya lampu bis. Tiba-tiba suara ketukan berulang terdengar dari sisi kiri bis, tepat di samping kursi Risa. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, namun jelas terdengar di antara deru mesin yang kini melambat. Risa terlonjak, menoleh cepat ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergerak. Wanita berkerudung merah jambu sontak menoleh ke arah Risa, matanya membelalak. "Jangan dilihat, Nduk," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Jangan sekali-kali dilihat." Rasa takut Risa bercampur dengan penasaran yang tak tertahankan. Ketukan itu berlanjut. Kini terdengar lebih dekat, seolah ada jari-jari panjang yang menari di permukaan kaca. Risa tahu dia tidak seharusnya melihat, tapi dorongan tak terlihat memaksanya untuk menoleh kembali ke jendela. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Dan ia melihatnya lagi. Bukan sosok hitam tinggi menjulang seperti sebelumnya, namun kali ini sebuah telapak tangan putih pucat dengan jari-jari panjang yang tidak wajar menempel di kaca jendela, tepat di samping wajahnya. Telapak tangan itu perlahan bergerak, seolah mengusap kaca, meninggalkan jejak embun yang menyerupai guratan jari. Bau anjir samar tiba-tiba tercium, membuat Risa mual. Risa menjadi tertahan, refleks memundurkan tubuhnya hingga menempel ke sandaran kursi. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Beberapa penumpang lain yang juga mendengar ceritanya mulai panik. "Ada apa? Lihat apa?" "Shh,
"Jangan buat keributan." Bis tiba-tiba bergetar hebat. Mesinnya menderu-deru, namun lajunya justru melambat drastis, seolah ada sesuatu yang menahan di belakang. Lampu kabin mulai berkedip-kedip, redup lalu terang, lalu redup lagi. Suara-suara gumaman doa mulai terdengar dari beberapa bangku. Sopir membanting setir ke kiri, lalu ke kanan, berusaha mendapatkan kendali. Remnya blong, teriaknya panik, suaranya tercekat, tidak bisa direm. Seluruh penumpang diliputi ketakutan. Bis melaju tak terkendali, meliuk-liuk di jalanan gelap itu. Beberapa lampu bis di bagian depan mati total, membuat pandangan di depan semakin gelap gulita. Hanya tersisa lampu kabin yang berkedip-kedip dan lampu remang-remang di belakang. Jeritan panik dan doa-doa mulai bersahutan di dalam bis. Risa membuka matanya lagi, mencoba mencari pegangan. Dalam remang-remang cahaya yang berkedip, ia melihat ke arah jendela. Telapak tangan pucat itu sudah menghilang. Namun kini, di balik deretan pepohonan yang menjulang tinggi, bayangan-bayangan bergerak seolah mengelilingi bis. Beberapa di antaranya tampak seperti sosok-sosok kurus dengan rambut panjang yang menjuntai, menari-nari di antara batang pohon. Bis kini benar-benar berhenti. Miring ke satu sisi, mesinnya mati total. Keheningan pekat menyelimuti. Hanya suara nafas terengah-engah dari para penumpang dan detak jantung Risa yang memukul-mukul gendang telinganya. Mereka terjebak di tengah hutan alas roban yang mencekam. Hening. Itulah yang kini mencekik di dalam bis yang mati total. Keheningan yang hanya dipecah oleh isak tangis tertahan seorang anak kecil di bangku depan dan napas terengah-engah para penumpang. Lampu kabin benar-benar padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh samar-samar cahaya bulan yang sesekali menembus celah pepohonan. Aroma tanah basah dan daun busuk bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat suasana semakin menyesakan. Risa meremas erat lengan kursi, tubuhnya bergetar hebat. Ia bisa merasakan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Di bangku seberang, wanita berkerudung merah jambu itu kini melafalkan doa dengan suara yang lebih keras. Nadanya terdengar seperti mantra. "Pak sopir, ini bagaimana?" tanya seorang bapak lagi. Suaranya kini dipenuhi kepanikan. "Kita harus bagaimana?" Mesin bis berusaha menyalakan mesin berulang kali, namun hanya terdengar suara ngeng, ngeng yang lemah, lalu hening lagi. "Mesinnya mati total, Pak. Kayaknya ada yang putus," jawabnya. Suaranya terdengar pasrah dan putus asa. "Sinyal telepon juga nggak ada di sini." Kepanikan menyebar seperti api. Beberapa penumpang mulai mengeluh dan bergumam tentang nasib mereka yang terdampar di tengah hutan paling angker itu. Risa mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, namun udara dingin yang menusuk justru terasa menyesakkan paru-parunya. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar. Bukan dari dalam bis, melainkan dari luar. Seolah ada yang berdiri tepat di samping jendela. Bisikan itu terdengar seperti geraman panjang, lalu berubah menjadi suara perempuan yang mendesah pelan, memanggil-manggil. "Risa, Risa." Nama Risa dipanggil. Jelas sekali, itu bukan bisikan angin. Risa menoleh cepat ke arah jendela di sampingnya, meski kegelapan menghalangi pandangannya. Ia tahu itu gila, tapi suara itu begitu memanggil, begitu dekat. Ia bahkan bisa merasakan hembusan napas dingin menyentuh pipinya. Wanita berkerudung merah jambu itu segera meraih tangan Risa. "Jangan dengarkan, Du, jangan hiraukan," desisnya, mencengkram lengan Risa erat-erat. "Itu cuma tipuan." Namun suara itu semakin intens. Kali ini bukan hanya bisikan, melainkan suara tawa cekikikan yang pelan, seperti suara perempuan yang tertawa geli di kegelapan. Suara itu bergeser seolah ada yang bergerak mengelilingi bis. Seorang penumpang pria di dekat pintu depan tiba-tiba menjerit, "Lihat, ada yang lewat!" Sontak semua mata menoleh ke arah pintu depan bis, yang kini hanya diterangi samar oleh cahaya bulan yang sesekali menembus celah pepohonan. Sekilas, Risa melihat bayangan putih melintas di depan pintu. Sangat cepat, seperti gaun putih yang melayang di udara. Bau anyir yang lebih pekat tiba-tiba menyeruak, membuat beberapa penumpang menutup hidung.
Sopir bis tiba-tiba membeku, tatapannya kosong menatap lurus ke depan. Tangannya masih memegang kemudi, namun tubuhnya kaku tak bergerak. Dia ada di sana, gumamnya pelan, suaranya bergetar. Wanita berkerudung merah jambu tiba-tiba berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan tertatih-tatih ke arah sopir, lalu menepuk pundaknya. "Pak, sadar Pak!" desaknya. Namun sopir tak bergeming, matanya terpaku pada sesuatu yang tak terlihat oleh penumpang lain. Risa melirik keluar jendela lagi. Di tengah kegelapan, ia merasa ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka. Bukan hanya sosok hitam tinggi itu, bukan hanya telapak tangan pucat, tapi seolah seluruh alas roban kini terjaga, mengelilingi mereka, bersiap menerkam. Bisikan-bisikan dan tawa cekikikan itu semakin banyak, seolah ada keramaian tak kasat mata di luar sana. Mereka tidak sendirian, dan di tengah hutan yang pekat ini, Risa tahu mereka adalah sasaran selanjutnya. Bisikan dan tawa cekikikan dari luar bis makin intens, membentuk simfoni horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau anyir kini semakin kuat, seolah ada sesuatu yang membusuk di udara sekitar mereka. Risa bisa merasakan napasnya tercekat, dadanya sesak oleh ketakutan. Wanita berkerudung merah jambu itu kini bersimpuh di kursinya, terus merapal doa dengan suara bergetar, matanya terpejam merat. Supir bis masih membatu, pandangannya kosong ke depan, seolah jiwanya telah direnggut. Pak sopir!" teriak beberapa penumpang, mencoba menyadarkannya, namun tak ada respons. Seorang bapak berbadan tegap yang tadi mencoba bertanya pada sopir, kini membuka pintu darurat bis dengan paksa. Udara dingin dan lembab langsung menyerulah masuk, membawa serta aroma hutan yang pekat dan bau anyir yang menusuk hidung. "Kita harus keluar, tidak bisa terus di sini," serunya. Namun suaranya bergetar. "Jangan, Pak, bahaya!" teriak wanita berkerudung merah jambu itu. Matanya terbuka, menatap bapak itu dengan panik. "Lebih baik di dalam." Namun bapak itu tak mengindahkan. Ia melangkah keluar, diikuti oleh dua pria lain yang tampak sama putus asanya. Risa melihat mereka samar-samar di kegelapan, melangkah hati-hati ke arah depan bis, mungkin mencoba memeriksa mesin. Beberapa detik kemudian, terdengar suara jeritan tertahan dari luar. Lalu, hening. "Pak, bapak-bapak!" panggil salah satu penumpang dari dalam bis. Suaranya dipenuhi ketakutan. Tak ada respons, hanya keheningan yang lebih mengerikan. Risa meremas tangannya sendiri. Ia tahu ada yang tidak beres di luar sana. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terjebak. Tiba-tiba, mata Risa terarah pada bayangan di luar jendela yang samar. Bukan sosok-sosok yang menari, bukan telapak tangan pucat. Kali ini, ia melihat sebuah kerudung merah jambu lusuh, persis seperti yang dikenakan wanita tua di sebelahnya, melayang-layang di antara pepohonan di kejauhan. Kerudung itu bergerak tak beraturan, seolah ditarik oleh angin, namun tak ada angin yang berhembus di malam pekat itu. Lalu, sebuah suara tangisan bayi terdengar, sangat pelan, samar, seolah datang dari balik kerudung merah jambu itu. Tangisan itu memilukan, menusuk sanubari, membuat Risa merinding. Itu bukan suara bayi sungguhan, melainkan suara yang terdengar tua dan hampa, namun tetap berbentuk tangisan. Wanita berkerudung merah jambu di sebelah Risa tiba-tiba menegang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Risa, matanya membelalak, penuh ketakutan yang mendalam. Itu tangisanku," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka memanggilku pulang." Risa terpaku. Jadi wanita ini punya kisah kelam dengan alas roban, dan kini kisah itu kembali menghantuinya. Tangisan bayi itu semakin keras, seolah menarik wanita itu keluar. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan bis, kali ini lebih brutal, seolah ada yang mencoba mendobrak dari luar. Suara itu disusul dengan derap langkah berat yang mengelilingi bis, seolah puluhan kaki menginjak tanah. Bis bergetar hebat, seolah ada yang mencoba menggulingkannya. Kepala Risa berdenyut nyeri, tenggorokannya kering. Ia tahu mereka tidak bisa lagi bersembunyi.
Sesuatu yang jahat telah mengurung mereka, dan tangisan bayi dari luar itu, panggilan bagi wanita berkerudung merah jambu, adalah awal dari ancaman nyata bagi semua orang di dalam bis ini. Suara derap langkah berat dan ketukan brutal di pintu bis semakin mengganas, membuat seluruh badan bis bergetar hebat. Aroma anyir kini begitu menusuk, bercampur dengan bau apak yang aneh. Di dalam bis, kepanikan pecah. Tangisan anak-anak semakin kencang, disusul oleh ratapan dan teriakan histeris beberapa perempuan dewasa. Pemandangan di luar jendela tetap pekat, diselingi bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat, seolah puluhan makhluk tak kasat mata kini mengelilingi mereka. Wanita berkerudung merah jambu yang tadinya terdiam merapal doa, kini berdiri dan berjalan gontai menuju pintu depan bis. Matanya kosong, menatap ke arah sumber suara tangisan bayi yang semakin memilukan. Anakku, anakku memanggilku, gumamnya, langkahnya semakin cepat. Risa refleks meraih tangannya. Ibu, jangan bu, bahaya di luar. Tapi wanita itu sudah seperti dirasuki. Kekuatannya tiba-tiba melampaui usianya. Ia menarik tangannya dari genggaman Risa, lalu dengan tatapan kosong mencoba membuka pintu bis yang sudah terbuka sedikit karena ulah bapak-bapak tadi. Tolong siapapun, pegang ibu ini, teriak Risa. Beberapa penumpang terdekat mencoba menahan wanita itu, namun tubuhnya yang kecil mendadak memiliki kekuatan yang tak terduga. Ia meronta, terus mencoba membuka pintu lebih lebar. Saat itulah, suara geraman berat terdengar sangat dekat, persis di luar pintu bis. Geraman itu dalam, serak, seolah berasal dari tenggorokan makhluk buas. Ketukan di pintu berhenti, bisikan-bisikan dan tawa cekikikan di luar pun mereda, digantikan dengan keheningan yang lebih mencekam, seolah semua makhluk di luar menahan napas, menanti. Tiba-tiba, dari celah pintu yang sedikit terbuka, muncullah tangan besar, hitam, dan berurat dengan kuku-kuku panjang dan tajam seperti cakar. Tangan itu mencengkram erat pergelangan tangan wanita berkerudung merah jambu yang sedang meronta. Wanita itu menjerit. Jeritan yang menusuk jantung, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kesakitan dan kengerian. Ia berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, ia tertarik keluar bis dengan paksa. Jeritan terakhirnya terputus mendadak. Hanya terdengar suara gedebuk yang berat, lalu hening lagi. Semua penumpang terpaku, membeku di tempat dengan napas tertahan. Risa menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Sebuah fakta mengerikan menghantamnya. Mereka tidak hanya terjebak, tetapi alas roban mulai mengambil korbannya. Seorang pemuda di bangku belakang tiba-tiba berteriak histeris. Dia diambil, dia diambil. Ia langsung menubruk kaca jendela, ingin melarikan diri, namun kepalanya terbentur keras hingga ia tersungkur pingsan. Kepanikan berganti menjadi keputusasaan. Semua orang tahu pintu bis itu kini menjadi gerbang menuju neraka. Udara di dalam bis terasa semakin dingin, seolah kehadiran entitas di luar sana kini mengisi setiap sudut. Risa menatap ke arah supir bis yang masih duduk membatu, pandangannya kosong. Ia menyadari mereka sendirian, benar-benar sendirian di tengah rimba gelap alas roban. Dan suara tangisan bayi yang memilukan itu, yang tadi memanggil wanita berkerudung merah jambu, kini berubah arah, terdengar semakin dekat dengan bis, mengambung di udara, seolah mencari korban berikutnya. Setelah kejadian mengerikan itu, bis kembali diselimuti keheningan yang mematikan. Kali ini, bukan lagi keheningan yang dipecah bisikan atau tawa cekikikan, melainkan keheningan yang berat, dipenuhi duka dan ketakutan yang mencekam. Bau anyir kini semakin kuat, seolah meresap ke dalam setiap serat kursi, setiap dinding bis. Risa masih gemetar hebat. Matanya tak bisa lepas dari pintu bis yang sedikit terbuka. Tempat wanita berkerudung merah jambu itu menghilang. Seorang wanita parubaya di bangku depan, yang tadinya histeris, kini hanya bisa terisak pelan, memeluk kerat anaknya yang masih kecil. Semua orang terpaku, menunggu. Menunggu apa? Menunggu giliran mereka. Tiba-tiba,
Suara ketukan pelan terdengar lagi. Bukan di kaca jendela, bukan di pintu depan, melainkan dari atap bis. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk permukaan logam, perlahan bergerak dari depan ke belakang, lalu kembali lagi. Risa mengangkat kepala, mencoba mendengarkan dengan saksama. Suara itu semakin cepat, semakin brutal, seolah ada sesuatu yang besar sedang merangkak di atas bis. Debu dan remah-remah kecil mulai berjatuhan dari celah-celah atap. Apa itu? Bisik seorang pemuda yang tadi pingsan. Kini sudah sadar, suaranya bergetar hebat. Sopir bis yang tadi kaku seperti patung, mendadak menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. Ia mulai menggumamkan sesuatu, berulang kali. Ampun, ampun, jangan ganggu. Risa menatap sopir itu dengan ngeri. Apakah dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain? Apakah dia berbicara dengan entitas di atas sana? Suara garukan di atap bis berhenti tepat di atas tempat duduk Risa. Lalu suara desisan panjang terdengar seperti ular raksasa yang sedang menghela napas. Udara di sekitar Risa terasa semakin dingin, dan ia bisa merasakan hembusan napas dingin dari atas menembus atap bis tepat di kepalanya. Jantung Risa berpacu gila-gilaan. Ia mendongak, menatap kosong ke arah atap. Meskipun tak ada yang terlihat, ia merasa ada sesuatu yang tengah menatap balik dirinya dari kegelapan di atas sana. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merayapi seluruh tubuhnya. Beberapa detik kemudian, lampu darurat di dalam bis yang tadi mati total tiba-tiba menyala redup, lalu berkedip-kedip, kemudian mati lagi. Dalam kilatan cahaya remang yang singkat itu, Risa melihat sebuah bayangan aneh melintas cepat di atas kepala sopir. Bayangan itu mirip dengan sosok hitam tinggi menjulang yang ia lihat di tepi hutan. Namun kali ini terlihat lebih jelas, seolah sedang melayang di dalam bis. Suara tangisan bayi yang memilukan kini terdengar lebih dekat lagi, seolah sudah berada di dalam bis, menggema dari setiap sudut, membuat kepala Risa berdenyut nyeri. Tangisan itu kini disusul dengan suara langkah kaki yang sangat pelan, seperti langkah seseorang tanpa alas kaki, berderap di lorong bis. Tap, tap, tap. Risa menoleh ke belakang, ke arah lorong bis. Tidak ada siapapun, tapi suara langkah itu semakin mendekat, perlahan, pasti. Udara di lorong terasa semakin dingin, dan Risa bisa mencium bau anyir yang sangat pekat di sana. Tolong hentikan, rintis orang wanita tua di bangku tengah. Ia sudah menangis terseduh-seduh. Langkah kaki itu berhenti tepat di bangku Risa. Lalu, sebuah bisikan dingin menyentuh telinganya. Sangat dekat, membuat Risa merinding hingga ke ubun-ubun. Kamu akan jadi temanku. Risa merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia tahu mereka bukan lagi di luar bis, mereka sudah masuk, dan Risa adalah targetnya. Sentuhan dingin di bahu Risa terasa nyata, menusuk kulitnya hingga ke tulang. Bisikan, kamu akan jadi temanku, masih terngiang, membuat nafasnya tercekak. Jantungnya bergemuruh hebat, berpacu tak karuan. Risa menahan nafas, tak berani bergerak. Bau anyir kini semakin pekat, seolah membakar rongga hidungnya. Lalu, sebuah suara tawa perempuan yang melengking terdengar dari belakangnya. Sangat dekat, seolah-olah tawa itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Risa bisa merasakan hembusan nafas dingin menyentuh tengkuknya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin, kurus, dan panjang melingkari lehernya dari belakang, mengunci pergerakannya. Kuku-kuku panjang dan tajam terasa menekan kulitnya. Risa ingin menjerit, tapi suaranya tercekak. Matanya terbelalak menatap ke depan. Ia melihat bayangan wajahnya sendiri di kaca jendela yang gelap. Namun, di belakang pantulan wajahnya, samar-samar muncul sebuah sosok wanita berambut panjang, acak-acakan, dengan mata cekung dan bibir robek tersenyum lebar. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Itu adalah sosok yang sama dengan yang ia lihat di luar, kini berada tepat di belakangnya. Ikut aku, bisik suara serak itu di telinganya.
Di saat bersamaan, suara tangisan bayi yang memilukan semakin kencang kini terdengar seperti lolongan hantu yang mengoyak telinga. Suara-suara rintihan dan gumaman ketakutan dari penumpang lain bersahutan menambah kekacauan. Bis bergetar hebat lagi, seolah ada yang mencoba menjebol bagian bawahnya. Tangan dingin itu semakin erat mencengkram leher Risa, membuatnya sulit bernafas. Samar-samar, Risa melihat sebuah cahaya putih berkedap-kedip di kejauhan, menembus lebatnya pepohonan. Cahaya itu bergerak mendekat, semakin terang, disertai suara klakson truk yang memekakkan telinga. Sosok wanita di belakang Risa mendadak menegang, cengkramannya mengendor sesaat. Tawa melengkingnya berubah menjadi geraman frustrasi. Brak! Sebuah cahaya terang tiba-tiba menyinari seluruh bagian dalam bis, disusul suara benturan keras. Sebuah truk besar dengan lampu sorot menyilaukan, baru saja menabrak bis mereka dari depan. Namun, bukan dengan maksud menyerang, melainkan seperti sengaja menabrak untuk menghentikan sesuatu. Supir bis yang tadi membatu kini tersentak. Matanya yang kosong mendadak memancarkan ketakutan yang luar biasa. "Pergi kau, jangan ganggu mereka!" teriaknya, suaranya parau, seolah berbicara pada sesuatu yang hanya dia lihat. Ia tiba-tiba meraih sebuah kalung tasbih kayu yang menggantung di spion tengah, lalu melemparkannya ke belakang, tepat ke arah Risa. Dalam sekejap, saat tasbih itu menyentuh tubuh Risa, tangan dingin yang mencengkram lehernya mendadak terbakar. Sosok wanita beranggut panjang di belakang Risa menjerit histeris, jeritan yang sangat mengerikan, seperti suara ribuan orang yang tersiksa. Bau gosong menyengat tercium kuat. Sosok itu lenyap dalam sekejap, kembali menjadi bayangan gelap yang berkelebat keluar dari bis melalui jendela. Suara tangisan bayi dan bisikan-bisikan mengerikan dari luar pun mendadak hening, seolah semua entitas itu terpukul mundur oleh kehadiran cahaya dan suara truk. Truk di depan bis kini menyalakan lampu hazard. Supirnya turun, berlari menghampiri bis dengan senter di tangannya. Risa bertuk-batuk, menghirup udara, lalu memegang kalung tasbih yang kini terasa hangat di tangannya. Ia melihat supir bis yang terengah-engah, matanya kini memancarkan kelelahan luar biasa. Namun, ada secercah kelegaan di sana. Klimaks telah berlalu, namun Risa tahu pengalaman ini akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya lampu sorot truk menerobos kegelapan, menyinari seisi bus yang porak-poranda. Suara klakson yang memekakkan telinga kini berhenti, digantikan oleh deru mesin truk yang masih menyala. Ketegangan yang mencekik perlahan mengendur, digantikan oleh kelegaan yang campur aduk dengan sisa-sisa ketakutan. Sopir truk, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal dan wajah lelah, tergesa-gesa masuk ke dalam bis. Ia membawa senter besar dan segera menyinari setiap sudut, memeriksa kondisi penumpang. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya berat tapi terdengar lega. "Syukurlah, saya kira sudah tidak ada harapan." Ia melihat ke arah Risa yang masih memegang erat kalung tasbih. Matanya beralih ke sopir bis yang duduk lemas. "Pak Darman, kamu tidak apa-apa?" tanyanya kepada sopir bis. Sopir bis yang diketahui bernama Darman mengangguk lemah. Saya baik-baik saja, Pak Rudi. Terima kasih sudah datang." Suaranya masih serak, namun ketegangan di wajahnya sudah jauh berkurang. Risa menatap kalung tasbih di tangannya. Tasbih kayu itu yang tadi terasa hangat, kini terasa dingin kembali. Ia menyadari sopir Darman yang tadi melemparkannya. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah sopir Darman tahu sesuatu tentang alas roban? Penumpang lain mulai berangsur-angsur keluar dari bis. Tubuh mereka bergemetar. Ada yang muntah, ada yang masih terseduh-seduh. Mereka semua terhuyung-huyung di tepi jalan yang gelap, menyaksikan bangkai bis yang kini tak berdaya. Bapak-bapak yang tadi keluar dan menghilang, kini ditemukan tergeletak pingsan tidak jauh dari bis. Pak Rudi, sopir truk, segera membantu mengangkat mereka dan membaringkannya di pinggir jalan. Mereka tidak terluka parah, hanya syok. Namun, tidak ada tanda-tanda wanita berkerudung merah jambu.
Jasadnya tidak ditemukan, bahkan di sekitar bis. Ia benar-benar lenyap, seolah ditelan kegelapan alas roban. Beberapa penumpang yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk, tak berani menyebut namanya. Pak Rudi menjelaskan bahwa ia adalah sesama sopir antar provinsi yang kebetulan melintasi jalur tersebut. Saya sudah feeling tidak enak pas lihat bis kalian berhenti di tengah hutan. Apalagi ini alas roban, saya tahu betul tempat ini. Ia melihat ke arah Risa dan sopir Darman seolah ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Risa menatap sekeliling. Hutan lebat masih menjulang, namun kini tidak lagi terasa begitu mengancam. Suara jangkrik dan serangga hutan kembali terdengar, mengembalikan sedikit nuansa alam yang normal. Angin malam berhembus, terasa lebih segar, membawa aroma dedaunan basah, bukan lagi bau anyir yang menjijikkan. Meskipun ancaman telah mereda, pengalaman mengerikan itu membekas dalam ingatan Risa. Trauma itu nyata. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan malam di jalur alas roban, di mana ia berhadapan langsung dengan sesuatu yang tak terjelaskan. Malam itu, ia tidak hanya selamat dari kecelakaan bus, tapi juga dari sebuah teror yang melampaui logika. Fajar mulai menyingsing, memecah kegelapan alas roban dengan semburat jingga di ufuk timur. Cahaya matahari yang perlahan menyapu hutan lebat membuat bayangan-bayangan mengerikan semalam seolah sirna ditelan terang. Tim penyelamat dan kepolisian akhirnya tiba di lokasi setelah Pak Rudi berhasil mendapatkan sinyal di area yang lebih terbuka dan meminta bantuan. Raut wajah lelah dan ketakutan masih jelas terlihat di wajah para penumpang yang selamat. Risa duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya, menatap bis yang kini teronggok miring seperti bangkai. Ia masih memegang erat kalung tasbih pemberian sopir Darman. Aroma anyir yang semalam begitu pekat kini sudah memudar, tergantikan oleh bau embun pagi dan dedaunan. Namun, sensasi dingin di tengkuknya dan bisikan, "Kamu akan jadi temanku," masih terasa nyata bergaung di benaknya. Sopir Darman setelah diperiksa oleh petugas medis dan dipastikan tidak ada luka fisik serius, didatangi oleh Pak Rudi. Mereka berbicara serius dengan nada rendah, sesekali melirik ke arah bis. Risa tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa merasakan ada pemahaman mendalam di antara kedua sopir tersebut tentang misteri alas roban. "Bagaimana, Ndu? Sudah lebih tenang?" tanya seorang petugas kepolisian ramah yang menghampiri Risa. Ia mencatat kesaksian singkat Risa. Risa hanya mengangguk, suaranya masih serak. Ia memilih untuk tidak menceritakan detail supernatural yang ia alami. Khawatir tidak akan dipercaya. Cukup menceritakan kronologi kecelakaan bis dan hilangnya wanita berkerudung merah jambu. Tubuh para bapak yang tadi menghilang ditemukan pingsan. Mereka kini sudah sadar dan diperiksa. Mereka hanya mengalami syok dan beberapa memar, tetapi sama sekali tidak ingat apa yang terjadi setelah mereka keluar bis. Seolah ingatan mereka tentang kejadian mengerikan itu telah dihapus. Namun mereka semua bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalur alas roban. Wanita berkerudung merah jambu tidak pernah ditemukan. Petugas melakukan pencarian singkat di sekitar area, namun hasilnya nihil. Ia lenyap tanpa jejak, menjadi bagian dari daftar panjang misteri alas roban. Bagi Risa, itu adalah bukti nyata bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah sekedar kecelakaan biasa. Itu adalah sebuah peristiwa gaib, sebuah pertemuan dengan dimensi lain. Beberapa jam kemudian, bis pengganti tiba untuk mengangkut para penumpang yang selamat. Risa naik dengan langkah gontai, memilih duduk di kursi dekat jendela, namun kali ini ia enggan menatap keluar. Ia hanya ingin segera meninggalkan alas roban sejauh mungkin. Sepanjang perjalanan pulang, Risa tak bisa berhenti memikirkan apa yang ia alami. Kalung tasbih di tangannya terasa seperti jimat pelindung, sekaligus pengingat. Ia tahu, meskipun ia telah meninggalkan alas roban secara fisik, bayang-bayang malam itu akan selalu mengikutinya. Ia tidak lagi sama. Jalur alas roban telah mengukir bekas luka tak terlihat dalam dirinya, sebuah pengalaman yang akan terus menghantuinya, sekaligus memberinya pemahaman baru tentang hal-hal yang tak kasat mata.
Beberapa minggu berlalu sejak malam mengerikan di jalur Alas Roban. Risa sudah kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswi, disibukkan dengan revisi skripsi dan persiapan ujian akhir. Secara fisik, ia pulih sepenuhnya. Tidak ada luka gores, tidak ada memar, seolah kejadian itu hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Malam hari menjadi masa yang paling berat bagi Risa. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan Alas Roban berkelebat. Sosok hitam tinggi menjulang, telapak tangan pucat di jendela, tawa melengking wanita berambut panjang, dan bisikan dingin, "Kamu akan jadi temanku," berulang-ulang memenuhi kepalanya. Aroma anyir yang pekat masih sesekali tercium, bahkan di kamarnya yang bersih. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas terenggah-enggah, tubuh dibanjiri keringat dingin. Ia mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada sahabat karibnya, Devi. Devi mendengarkan dengan sabar, namun tatapan matanya menunjukkan keraguan. "Mungkin kamu cuma terlalu lelah, Riz. Efek trauma dari kecelakaan itu," katanya, mencoba menenangkan. "Lagi pula kecelakaan bus memang sering terjadi di jalur itu." Risa mengangguk, tidak memaksa Devi untuk percaya. Ia tahu sulit untuk menerima cerita tentang hantu dan entitas tak kasat mata di zaman modern ini. Ia juga tidak ingin dianggap gila. Jadi, ia memilih memendam sebagian besar ketakutannya sendiri. Kalung tasbih pemberian sopir Darman kini selalu melingkar di pergelangan tangannya. Ia sering meremasnya, mencari sedikit kenyamanan atau perlindungan. Rasanya, tasbih itu adalah satu-satunya jembatan penghubung dengan malam mengerikan itu. Bukti nyata bahwa ia tidak berhalusinasi. Sejak kejadian itu, Risa menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ia sering merasa diperhatikan, bahkan di keramaian. Suara angin yang berdesir di pepohonan, bayangan yang bergerak cepat di sudut mata, atau bisikan samar yang seolah memanggil namanya dari kejauhan. Semua itu cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Alas Roban telah membuka indranya pada dunia lain. Ia juga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang jalur Alas Roban. Dari internet dan beberapa forum diskusi, ia menemukan banyak cerita serupa, kesaksian-kesaksian horor dari para pelintas, hingga kisah-kisah tragis yang tak terjelaskan. Semua itu menguatkan keyakinannya bahwa ia tidak sendirian, bahwa apa yang ia alami adalah nyata. Namun, di balik semua ketakutan itu ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Sebuah dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia menjadi salah satu yang dipilih untuk melihat bekas luka yang tak terlihat itu bukan hanya trauma, tetapi juga sebuah pintu yang terbuka menuju sesuatu yang misterius. Risa menemukan dirinya semakin sering menyendiri, menghabiskan waktu di perpustakaan bukan lagi untuk skripsi semata, tetapi untuk mencari buku-buku tentang hal-hal goib, folklore, atau mitologi lokal. Ia membaca tentang roh penasaran, makhluk halus penjaga hutan, hingga ritual kuno yang konon dilakukan di tempat-tempat terpencil. Semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa bahwa pengalamannya di Alas Roban bukanlah sekedar kebetulan, melainkan bagian dari jalinan kisah yang jauh lebih besar dan kuno. Suatu sore, saat ia sedang asik menelusuri literatur tentang penunggu jalan, ponselnya berdering. Itu nomor sopir Darman. Risa ragu sejenak, namun akhirnya mengangkat panggilan itu. "Riz, Risa, ini Pak Darman." Suara di seberang terdengar lelah namun lega. "Saya cuma mau pastikan kamu baik-baik saja."
Saya baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi. Jawab Risa, suaranya pelan. Ada jeda sesaat. Pak, soal malam itu, kalung tasbih yang Bapak berikan, sopir Darman menghela napas panjang. Kamu merasakannya kan, Nduk? Mereka itu memang ada. Suaranya kini lebih tegas. Saya sudah sering lewat sana. Dulu kakek saya juga sopir. Dia yang ajari saya untuk selalu bawa pelindung dan jangan pernah anggap remeh alas roban. Bapak tahu siapa yang mengambil ibu berkerudung merah jambu itu? Tanya Risa memberanikan diri. Terdengar suara helaan napas lagi dari seberang. Mereka itu penunggu. Mereka tidak suka diganggu. Dan terkadang ada yang memang dipanggil oleh masa lalunya sendiri. Nada suara Pak Darman penuh kesedihan. Wanita itu, dia punya ikatan di sana, Nduk. Dari dulu, saya sudah lihat berkali-kali orang yang seperti itu di alas roban. Risa terdiam. Jadi, wanita itu memang punya sejarah kelam dengan tempat itu. Seperti yang sempat ia bisikkan. Itu menjelaskan tangisan bayi yang memanggilnya. Satu lagi, Nduk. Lanjut Pak Darman. Jaga baik-baik kalung tasbih itu. Itu bukan sembarang tasbih. Kakek saya bilang tasbih itu sudah diwariskan turun-temurun, diisi doa-doa untuk menolak bala di alas roban. Makanya begitu saya lempar, mereka langsung mundur. Risa menatap kalung di pergelangan tangannya. Ini bukan hanya sebuah jimat. Ini adalah warisan perlindungan yang telah menyelamatkan nyawanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas semuanya. Sama-sama, Nduk. Semoga kamu bisa melewati semua ini. Tutup Pak Darman. Dan sambungan pun terputus. Percakapan dengan sopir Darman memberikan sedikit kelegaan pada Risa. Ia tidak sendirian dalam pengalaman itu. Ada orang lain yang percaya, yang memahami. Malam itu, ia tidak hanya selamat, tetapi juga mendapatkan sebuah pencerahan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang melampaui logika dan nalar manusia. Alas roban memang menyeramkan, tetapi juga menyimpan misteri yang mendalam. Musim berganti, dan Risa telah menyelesaikan studinya. Skripsinya lulus dengan pujian, dan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan di Jakarta sudah di tangan. Kehidupannya kembali normal, setidaknya di permukaan. Namun di setiap perjalanan pulang kampung, ada satu hal yang tak pernah Risa lupakan, jalur alas roban. Ia tidak lagi naik bis malam yang sama. Kali ini ia memilih bis siang, dengan harapan cahaya matahari bisa mengusir bayangan-bayangan gelap yang pernah menghantuinya. Ia duduk di kursi dekat jendela, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini matanya tidak terpaku pada pemandangan luar dengan ketakutan. Ada ketenangan aneh, sebuah penerimaan. Kalung tasbih dari supir Darman masih melingkar erat di pergelangan tangannya. Saat bis melintas di ruas jalan yang kini diselimuti oleh hijaunya pepohonan di siang hari, Risa melihatnya. Jembatan tua yang reot, tempat ia melihat sosok bayangan hitam menjulang. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, yang dulu tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Semuanya tampak biasa saja di bawah teriknya matahari. Tapi Risa tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekedar pemandangan biasa di balik semua itu. Ia tahu di baliknya tersembunyi sebuah dunia lain, sebuah misteri yang akan selalu menjadi bagian dari identitasnya. Ia tidak lagi ketakutan seperti dulu. Ketakutan itu telah berevolusi menjadi sebuah kewaspadaan, sebuah rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dari pepohonan di alas roban. Bis terus melaju, membawa Risa menjauh dari hutan legendaris itu. Ia menatap keluar jendela untuk terakhir kalinya ke arah siluet alas roban yang mulai diselimuti senja. Senyum tipis terukir di bibirnya.
Risa tidak akan pernah melupakan malam mengerikan itu. Namun ia kini membawa pengalamannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari dirinya. Sebuah cerita yang membentuk siapa dia hari ini. Dan ia tahu, meskipun ia tidak akan pernah mencari alas roban lagi, ia juga tidak akan pernah lari sepenuhnya darinya. Karena dalam beberapa hal, alas roban akan selalu ada bersamanya di dalam hatinya.